Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih selalu ceria, sehat, dan tetap bersemangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Seperti biasa, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. 2. Siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 3. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Kesehatan bagi kita merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu kita harus menjaganya dengan baik. Perhatikan cerita gambar berikut, kemudian tulislah kembali cerita tersebut di dalam bukumu. Pada suatu hari, Edo, Penny, dan Udin sedang bermain di pantai. Mereka sedang bermain membuat istana pasir. Setelah asik bermain, perut mereka merasa lapar. Penny dan Udin mencuci tangan mereka sebelum makan. Tetapi, Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mereka bertiga makan dengan lahapnya. Keesokan harinya, Edo tidak masuk sekolah karena sakit. Udin dan Penny langsung menjenguk Edo yang sedang berbaring di kamar tidurnya. Tahukah kalian kenapa Edo jatuh sakit ya? Edo sakit bisa dikarenakan kebiasaan Edo yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Karena tangannya kotor sehingga banyak kuman di tangannya. Ini menyebabkan Edo mudah terserang penyakit. Maka dari itu kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari kita baca bersama aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimanakah kebiasaan yang kalian lakukan sebelum makan? Nah, sudah tahu kan aturan sebelum kita makan? Kebiasaan apakah yang selama ini masih belum kalian lakukan? Sedap kan melihat mereka minum susu? Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan.
Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Ayo berlatih. Ada 5 buah pabrik susu, yakni perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu per bulan, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak susu per bulan, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak susu setiap bulan, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak susu per bulan, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu setiap bulan. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan C, yakni 4.800 kotak susu setiap bulan. Sedangkan perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit adalah perusahaan A, yakni 1.200 kotak susu setiap bulan. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Mari kita jumlahkan. 1.200 ditambah 3.250. Mari kita jumlahkan mulai dari satuan hingga ribuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.450. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.